Shalom. Shalom. Halo. Salam dulu kanan kirinya. Bilang Selamat malam, Teh. kasih. Kelihatan lagi nih. Kasihnya seperti awalnya tuh apa? Kalian orang Kristen nggak tahu bikin malu saja. Apa? Ya. Alhamdulillah. Ayo, siapa yang bisa angkat dapat? Oke, satu, dua. Apa? Kasihnya, Revi apa? Melalui kasihnya seperti tsunami hatimu. Oke, kirain nggak tahu. Bapak mau I love you Jesus. Tahu ya? Oke, tahu ya. Kirain nggak tahu ya. Kita bangkit berdiri dulu. Bangkit berdiri. Kita pemanasan dulu. AC-nya terlalu dingin. Ya. Bilang kanan kiri, I love you. Oke, kita mau angkat satu pujian kasihnya seperti sungai. Seperti sungai di hatimu.
Oke, puji Tuhan, hari ini banyak diundang, banyak yang datang. Gak apa-apa. Hari mau 2-3 orang, kita semua menikmati hari ini untuk melayani Tuhan, memuji Tuhan. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk dimana kami memberi diri untuk melayani Tuhan. Kami rindu, kami membangun satu komunitas, kami bangun satu kasih Tuhan di dalam setiap generasi di tempat ini. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan, kami bisa dibentuk Tuhan melalui hari ini Bapak. Kami akan mulai di tahun ini dengan sukacita bersama-sama. Kami mau transfer spirit, kami mau terhubung satu sama lain Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami serahkan semua seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap hari. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang bahagia, bagai emas yang murni. Kau membentukku, berjalan hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari tundukkan kepala, kita bersyukur pada Tuhan, sebab Tuhan baik bagi setiap kita hari ini. Tuhan memberkati setiap kita yang hadir di hari ini, bukan karena acara, tapi karena kami rindu menikmati hadirat Tuhan tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan, kasih hidup. Bapak berikan waktu bagi setiap kita. Saya berikan waktu buat kita tundukkan kepala. Izinkan Tuhan melawat hidupmu. Biarlah hari ini bukan sekedar pertemuan biasa saja. Biarlah hari ini perjumpaan kita dengan Kristus, karena Dia Allah yang kasih. Terima kasih Yesus. Marilah engkau mengucap syukur pada Tuhan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami rindu Engkau, kami rindu jamahan Tuhan, hadirat Tuhan mengalir atas setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yesus.
bisa memuji Tuhan bersama-sama, mengangkat pujian bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi kami. Naikkan syukur kami, naikkan buat hari yang Kau pilih. Tak bisa habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat, bertolong dan besar setia di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu, naikkan syukurku buat hari yang Kau pilih. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, oh selalu baru, dan tak pernah terlambat, pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia, besar setia, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau belajar sedikit kebenaran firman Tuhan. Setelah itu banyak kegiatan yang kami mau lakukan. Terus berkati Bapak. Terima kasih Bapak yang baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita dengar kebenaran firman Tuhan, kita tonton satu film dulu. Mas boleh? Sudah aku sediain, tinggal arahin aja ke sini. FM ada tanda itu Mas, buka volumenya Mas. FM
di atas itu ada bentuk speaker. Nah ini. Videonya ada kan? Iya ya. Besar ya? Dari sini Pak. Mundurin mas. Mundurin. Oke, suaranya mas. FN tanda itu. Speaker. Awal mas, awal. Nah, ibu punya pertanyaan buat kalian. Kalian kalau misalnya udah besar, mau jadi apa? Cita-cita kalian apa? Kamu Susi mau jadi apa? Saya mau jadi menteri bu. Wah, kalau kamu juga, kamu jadi apa? Saya jadi presiden. Mau jadi presiden. Aku yang jadi presiden. Udah. Jadi itu juga bisa kok jadi presiden. Asal ada satu syaratnya. Apa coba? Rajin belajar ya. Kalau kamu gemar, kamu mau jadi apa? Amazing grace, how sweet the sound that saved the rest of me. Like us, we're the rest. Nah, nama gue Grace. Tapi nggak mungkin kok kayak di lagu tadi. Itu yang buat sering sih dulu. Waktu gue pas pakai itu.
Semuanya ya gara-gara keadaan gue ini. Tapi gue gak sedih sih. Soalnya gue tahu kalau lewat keadaan gue ini, kuasa Tuhan nyata buat gue. Kamu tahu gak sih perasaan gak layak itu bukan dari sini nih, orang ini, orang ini. Ya apa sih ya? Tapi dari sini. Nggak jelas deh, Bo. Ini hati kok kata lagi. Hati. Benar tahu rasa layak itu bukan dari appearance kamu, tapi dari hati kamu. Dan itu tuh karena kita tuh manusia berdosa. Kamu siapa sih mau dimulai kita? Kabar baiknya, kita tahu. Itu ngapain sih? Kabar baiknya, Tuhan kasih tanda cintanya buat kita. Kasih Tuhan itu sempurna loh. Dia tetap mencintai kita, walaupun kita tuh manusia yang berdosa dan penuh kelemahan. Kamu tahu Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus itu Tuhan yang datang ke dunia, mati di kayu salib dan bangkit lagi buat kita. Biar aku, kamu, dan semua orang yang ada di dunia ini bisa meralatkan kita. How sweet the sound it saved the wretch like me. Oke, silakan. Oke, biar sampai di sini. Kayak Yesus ya. Apa pandangan kalian dengan film ini? Hah? Iya, apa? Pasti beda-beda perspektif nih. Pasti beda-beda. Coba, apa? Nggak masalah. Bahkan tidak berbahasa suara. Kita share apa? Kita memang tidak sempurna, tapi kasih Tuhan selalu menyempurnakan. Oke, itu tadi kata-katanya ya. Yang pandangan Putri sendiri apa tuh? Pandangan Putri sendiri atas film ini tadi, selain kata-kata yang mereka buat. Kan kalian pasti terenyuh kan hatinya, oh kayak gitu tuh. Coba. Apa? Kita sebelum belajar tentang satu kasih yang sempurna, tolong kasih yang sempurna telah, itu kalian harus tahu dulu sebelum kita mau panjang cerita. Silakan fokus aja. Mereka datang mau apa? Masuk aja. Buka. Oke. Apa? Ayo masuk. Apa yang kalian malu-malu? Udah macam masuk gerbang surga ya. Ya, silakan duduk. Ya, apa pandangan kalian tadi? Nah, apa pandangan kalian tentang film itu? Natasha, apa? Terenyuh nggak hati kalian dengan film tadi? Nah, coba apa yang kalian lihat dari sudut pandang kalian film tadi itu? Coba apa Natasha? Ayo coba interaksi kita. Mas minta tolong stand kita. Apa? Sebelum kita belajar Allah itu kasih. Ayo, yang baru datang nanti ikutin aja ya. Apa?
langsung rasanya patah hati ya. Di kelas kalian pasti setiap kelas ada yang anak selalu dibully. Ada kan? Ada pasti kan? Si kelas putri pasti ada. Kelas Betty, Nafatia, siapa namanya? Kamu siapa? Cynthia, Natasha. Ayo coba. Mereka kan udah nonton tadi. Ya sambil kita. Ayo. Gak enak kalau cuman bapak aja ngomong. Kalian bosan gak khotbah? Hayo, Betty, berdosa, bertobat. Kan bosan dengan khotbah kayak gitu. Kita mau sharing dulu. Kita mau berbagi. Tadi kan ada film tuh. Apa kita tonton lagi? Apa yang kalian lihat dari sudut pandang kalian film tersebut? Coba apa? Apa betul? Ayo. Harus ada dia ini. Kak, coba Kak, tolong Kak. Di belakang. Coklat di belakang. Jawab, kasih jawaban. Ayo, apa? Kurang dekat Bapak ya. Kalau apa yang ada dilihat dari film tersebut? Bully. Sebenarnya di situ kan ada orang dia memiliki kekurangan. Jadi dia tuh berpikir bahwa kekurangan itu merugikan orang lain. Ya. Jadi dia merasa minder, dirinya itu jelek. Oke. Jadi orang-orang yang pastinya kayak adalah orang yang merasa sempurna, jadi dia diejek, bahkan di postingan juga dia dibuat lah gitu soal perbedaan. Dibully lah ya. Terus ada suatu saat ada orang yang juga mengalami. Lebih parah lagi. Kalau kita nggak mengalami, kalau kita nggak ngerasain, mereka juga nggak ngerasain. Ya. Jadi orang ini kasih tahu ke orang yang dibully bahwa kekurangan itu bukanlah hal yang merugikan orang lain. Ya. Semua manusia punya kekurangan dan punya kelebihan juga. Si cewek tadi dia mungkin kanker, tapi dia mempunyai kelebihan menyanyi. Ya. Gitu. Oke, bagus. Berarti itu lain apa kan? Nafatia apa? Itulah itu Pak. Jadi di film tadi itu mengajari kita bahwa tidak ada orang yang sempurna, cuma orang yang disempurnakan, tapi di dalam Kristus, ya kan? Sebenarnya siapa yang lebih parah tadi? Cewek itu atau cowok itu? Cewek. Kanker itu menimbulkan kematian. Tapi kalau bintik-bintik wajah itu biasa. Orang bule juga bintik-bintik wajah. Tapi kadang kekurangan kita menutup kasih Tuhan dan kita. Sudut pandang kita mengarah lebih besar kepada kekurangan daripada cinta kasih Tuhan atas setiap kita. Seperti itu, merasa kayak misalnya si putri tinggi, kan kita merasa si Nana tinggi ini banyak tinggi, pendek lah. Jangan salah. Ada nih kisah. Ini Bapak menceritakan. Ini mungkin masuk sebentar. Hamba Tuhan yang datang ke garam kemarin, garam industri. Suaminya besar, tinggi, ya perawakan. Istrinya tuh pendek, kecil. Jadi dia berpikir, masa aku dapat istri yang kayak gitu. Bertahun-tahun dia nyesal. Satu ketika Tuhan tunjukkan bahwa istrinya berguna. Dia naik pesawat. Karena badannya besar. Kalau kelas ekonomi Lion Air itu kan nyangkut kaki kita di depan. Kalau besar, bahkan istrinya yang kecil, pendek, bisa angkat kaki di atas. Karena kecil, dia nyaman, dia tidur. Sedangkan suaminya gak bisa tidur, sempit, badannya besar dan sebagainya. Berarti di setiap peristiwa itu kita diperlukan, ya kan? Kadang jangan kita selalu kayak gini. Orang kita nih di sekolah seringkali itu merasa kita yang paling kecil,
paling apa? Paling nggak perfect, nggak cantik. Stop bully diri sendiri. Karena nggak orang lain yang bully diri kita. Kalau orang lain bully kita mah biasa aja. Emang sampai mana? Emang kita waktu dia bully, oh Betty, kau jelek kali dan sebagainya. Misalnya seperti, apakah Betty jadi nggak makan? Enggak kan, di rumah disediakan juga makanan yang enak sama orang tuanya. Sama kan? Nggak ada. Cuma cara pandang kita yang hari-hari ini harus kita perbaiki. Kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan yang tentang Allah itu kasih. Ya, karena eventnya kita bukan karena Valentine Day ya, kan? Tapi kita mau belajar Allah itu kasih. Ya, kita coba buka dalam Filemon 1 ayat 4. Filemon 1 ayat 4. Amin. Coba. Ya. Kita baca dulu, kita baca 1, 2, 3 ya. Mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat Engkau dalam doa. Ayat 5. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Yesus, Tuhan Yesus. Ya, Bapak mau angkat satu tentang Allah itu kasih bagi setiap kita. Salah satu tindakan kita mengasihi orang lain adalah kita harus mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku. Jadi gini, kita semua, kalau kita mau hidup kita diberkati Tuhan, diberkati Tuhan, jadi doakanlah orang-orang yang mengasihi kita, ya, orang-orang yang orang-orang di sekitar kita, ya. Kita berdoa bagi mereka. Kita coba baca satu lagi ayat di 1 Korintus 16 ayat 14, ya, karena tentang kasih kita mau baca ini. 1 Korintus 16 ayat 14. Amin. Coba satu orang baca. Iya, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ya, untuk menuntut kasih, jadi gini, untuk menutup yang kita tonton tadi, tonton itu supaya kita mengerti bahwa Allah itu mengasihi kita. Jadi untuk supaya kita tidak minder, tidak apa, kita harus lakukan segala sesuatu itu dengan kasih. Ya, kita mau buka dalam satu ayat tentang Allah itu kasih. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa kita bukan melakukan kasih itu karena jadi kalau kita melakukan sesuatu itulah supaya kita terwujud kasih kita, bukan. Tapi yang benar itu adalah karena Allah kita kasih, ya. Kita buka dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Amin. Coba baca 1, 2, 3 ya. Siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Iya, untuk menutup segala sesuatu dalam kehidupan kita supaya kita tidak minder, lakukan ada kasih, ya. Jadi kalau barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Jadi hebat tadi, ada dua peristiwa yang berbeda. Yang satu dia sebenarnya sama-sama sakit, sama-sama, ya sebenarnya yang lebih parah yang wanitanya, karena wanitanya kanker kan. Kalau yang cowoknya cuma bintik-bintik aja, minder dia bintik-bintik aja. Padahal itu
bisa aja oplas jadi ganteng kan gitu. Cuman kan dia tidak bersyukur karena dia tidak mengerti Allah itu kasih. Ya, jadi kalau kita tahu Allah kita itu kasih, jadi gini, Allah kita itu bukan ini, Allah kita itu kita melakukannya untuk Tuhan mengasihi kita, bukan. Misalnya gini, Betty atau Navatia atau Putri, misalnya Natasha, ya kan, melakukan kebaikan untuk dia mendapatkan kasih Tuhan atas diri dia, tidak. Tapi karena kita sudah tahu Allah kita itu kasih, makanya di ayat ini katakan bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Jadi supaya menutup segala kekurangan, kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya yang kalian lakukan, yang kita lakukan adalah mengasihi. Pertanyaannya, kita mengasihi enggak? Siapa yang sini suka bully-bully kawannya? Siapa yang suka bully-bully kawannya? Siapa yang suka bully-bully teman-temannya? Enggak ada. Ada? Ada? Enggak ada ya. Di sini baik-baik semua ya kan, Fatia? Baik-baik semua. Enggak ada ini. Tapi di kelas kadang-kadang bakal dengar banyak yang bully-bully. Kalau kita masih ngebully, kita berarti tidak mengasihi Tuhan. Stop. Pertanyaannya, apalah kesempurnaan kita sehingga kita bully orang lain? Ya kan? Oh, kita lebih cantik. Halo, banyak lebih cantik lagi. Sudut pandang apa cantik? Ya, cantik itu untuk wanita, ganteng itu untuk pria. Ya kan? Kenapa? Coba kita buat. Kenapa orang lain bilang jelek? Coba, kenapa mereka ada orang bilang aku jelek? Jelek dia. Kenapa? Karena orang cantik selalu dipuji. Oh, pengen dipuji. Ayo. Kenapa ada kata-kata jelek? Tapi tidak ada kata jelek bagi physically ya, fisik. Kenapa? Kamu pernah nggak merasa ikut cerita ya? Pernah nggak? Atau nggak pernah ngajar? Kamu pernah nggak merasa ada yang kurangnya di diri ini ngajar? Pernah? Betty? Pernah? Pernah? Kamu? Pernah? Putri pernah? Pernah? Pasti ada sisi apa? Kenapa ya orang tua aku nggak suka sama aku ya? Udah baik-baik aku cuci piring dan sebagainya. Ada yang karena kita selalu membandingkan diri. Ya. Cara tuh supaya menutupi itu semua, kita harus mengasihi orang lain, kasih orang lain. Jadi kita tahu tuh belajar. Berarti tidak ada merasa insecure dan sebagainya. Itu coba di dunia ini nggak ada kaca. Coba di dunia ini nggak ada kaca. Bagaimana yang saya cek kalau di dunia ini nggak ada kaca? Aman Pak. Coba nggak ada kaca di dunia ini. Kacau. Pasti bilang, mana pakai lipstick ini? Coba nyampe di sini. Pede aja dia. Ke mana? Ke gereja, keluar. Ya kan? Pede aja. Karena sering membandingkan. Kaca itu bukan untuk membandingkan. Kita sering membandingkan. Mulai kita ngaca kan kita lihat orang lain. Ya kan?
Ya kan? Kalau kami laki-laki mengatakan sama. Sengsara nggak kalau nggak ada kaca pun? Gimana pun? Sengsara banget. Sengsara banget. Natasha, sengsara nggak ada kaca? Coba kamu nggak ngaca sehari. Nggak apa-apa. Juga ya. Jarang makeup. Tahu? Sehari berapa kali ngaca? Nggak tahu. Kan kamera itu dari kaca juga kan? Ya kan? Iya kan? Kamera itu dari kaca juga. Ya kan? Dari kaca juga. Jadi stop banding-bandingkan diri kita dengan orang sehingga tidak nyata Allah itu kasih dalam diri kita. Ya, stop banding-bandingin orang, diri kita sama orang. Ya. Di 2025 ini katakan aku spesial. Kayak martabak. Ya, aku spesial. Ya, jangan lagi merasa diri itu enggak ini. Ya. Jangan merasa kita kurang aja. Kalau orang lihat pasien sebenarnya gemuk lagi, ngapain? Ya, banyak aja. Tapi bersyukur aja dengan diri kita sendiri. Ya. Jadi pada intinya pada malam hari ini stop banding-bandingin diri. Ya, ternyata ada yang lebih susah daripada kita. Contohnya tadi dia mau bunuh diri kan, makanya banyak orang bunuh diri. Karena kenapa? Karena itu dia banding-bandingin dirinya. Udahlah, udah susah hidupku ini. Kemarin bapak pelayanan di rutan, rumah tahanan di lapas Barelang. Ya. Kasusnya dalam mencuri, membunuh orang, pemerkosaan, semua kasus ada di dalam. Yang dari tato, sikit, banyak, full ada. Yang matanya kayak mau makan orang aja. Ya. Hebatnya Tuhan kita, dia nggak bedakan orang penjara sama kita. Dia tetap berhidup orang penjara, walaupun secara. Tahu nggak kalian waktu di rutan itu berapa orang dibaptis? 23 orang dibaptis. Jadi kita harus mengerti. Jangan bilang diri kita lebih jelek daripada orang lain. Ya. Syukuri diri kita. Syukuri. Jangan tidak bersyukur. Jadi pada intinya hari ini tentang kasih. Ya, karena kita nggak terlalu banyak, mungkin kita games sederhana saja, tapi nikmat. Boleh dibagikan Kak coklat-coklatnya sama yang datang tamu-tamu dari luar negeri. Ambil sendiri. Ambil bagikan aja. Satu top kayak gini. Satu. Agak manja dia. Cantik kan kado kita ini. Jadi nggak enak dibuka. Yang beli kan cantik. Jadi pada intinya ya sampai boleh kalian kalau mau makan boleh, nggak masalah. Oh, ada snack. Ya ada snack juga. Nanti kita setelah itu kita tutup dulu ibadah kita. Lalu kita akan ada games sederhana aja, tidak menyulitkan diri kita. Oke, kita mau berdoa. Doakan diri kita masing-masing. Coba kita bangkit berdiri dulu. Kita berdoa. Jangan pada sore hari ini, malam hari ini menjelang malam hari, ada satu statement yang kita mau deklar bagi kita semua. Stop membandingkan diri kita supaya Allah itu nyata bagi kita. Amin. Kalau sambil makan aja, itu nggak marah Tuhan Yesus kok. Nggak ada di Alkitab kalau kau makan sambil berdoa berdosa. Nggak ada karena nggak ada. Ya, silakan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di mana hari ini kami
singkat, kami mau membangun satu hubungan yang baik satu sama lain. Kami mau duduk bareng, kami mau cerita, kami mau membangun, mempererat komunikasi kami, hubungan kami satu sama lain. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak Tuhan yang datang hari ini. Mungkin beberapa dalam perjalanan tapi belum sampai Tuhan Yesus, tapi jikalau mereka tidak datang juga tidak apa-apa. Tapi pada malam hari ini hamba berdoa bagi anak-anakmu yang ada di tempat ini, Tuhan berkati. Tuhan Yesus berkati. Tidak ada di antara kami yang insecure lagi. Tidak ada di antara kami banding-bandingkan diri kami. Kami percaya Tuhan Yesus, kami spesial di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami hari ini. Kami akan akhiri ibadah kami. Bila Tuhan Yesus berkati ibadah ini, berkati setiap kami yang datang. Terima kasih Bapak, terima berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Damai sejahtera, roh semangat daripada Tuhan memberkati setiap kita, memberkati anak-anak muda generasi yang akan memberkati kota ini. Tuhan pakai pribadi setiap kami. Terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dulu.